Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. A'adana Allah wa iyyakum minan nar. Saudara-saudaraku kaum muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, permusuhan antara mukminin dengan orang-orang kafir bukan dikarenakan tanah, bukan dikarenakan harta, bukan dikarenakan urusan dunia, tetapi permusuhan antara orang-orang beriman dengan orang-orang kafir, permusuhan dikarenakan agama, permusuhan dikarenakan keyakinan, permusuhan dikarenakan kita adalah orang yang beriman kepada Allah, dikarenakan kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sangat banyak ayat Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan permusuhan ini, dan ini akan berlangsung sampai di yaumul qiyamah. La yazaluna yuqatilukum hatta yaruddukum an dinikum. Dan terus menerus mereka akan memerangi kalian sampai kalian semuanya meninggalkan agama kalian, sampai kalian semua meninggalkan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sampai kalian meninggalkan untuk menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan dalam kehidupan kalian. Di situ akan berakhir, di situ akan berhenti peperangan yang ditabuhkan oleh orang kafir kepada muslimin. Segala cara, segala upaya mereka akan curahkan, mereka akan keluarkan. Apakah dengan lisan mereka, apakah dengan tulisan-tulisan, ataukah dengan pembicaraan-pembicaraan, ini semua akan mereka lakukan untuk meredamkan cahaya Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka menginginkan untuk mematikan cahaya Allah dengan lisan-lisan mereka. Tidak hanya dengan lisan mereka saja, saudara-saudaraku muslimin, tidak hanya dengan tulisan-tulisan. Mereka menyebarkan virus, menyebarkan syubhat, agar bagaimana kita ragu dengan agama kita, agar bagaimana kita tidak yakin kepada Allah yang kita sembah. Harta yang mereka punya, mereka keluarkan. Sebesar apapun mereka akan keluarkan harta, agar bagaimana kita bisa murtad dari agama Allah subhanahu wa ta'ala.
Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Qur'anul Karim, innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasudduna an sabilillah. Sesungguhnya orang-orang kafir, mereka akan menginfakkan harta-harta yang mereka punya untuk menghalangi kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku muslimin, apa yang kita harapkan dari mereka? Apa yang kita inginkan dari mereka? Tidak ada kebaikan yang mereka inginkan kepada kita. Aksi-aksi yang kita lakukan, aksi-aksi di jalanan yang kita lakukan dengan dalih agar bagaimana dunia internasional bisa memberikan bantuan kepada muslimin. Siapa dunia internasional yang kalian inginkan? Apakah dunia internasional yang kalian inginkan orang-orang Eropa? Apakah dunia internasional yang kalian inginkan orang-orang Amerika? Wallahi, mereka telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa la tajidanna asyaddan nas adawatan lil ladzina amanu al-yahudu wal ladzina asyraku." Sesungguhnya kalian akan mendapatkan orang-orang yang paling keras permusuhannya kepada kalian, wahai kaum mukminin. Tidak ada orang yang lebih keras permusuhannya kepada kita, saudara-saudara kaum muslimin, lebih daripada orang-orang Yahudi dan orang-orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu musuh kita. Mereka tidak akan bisa menolong kita. Mereka tidak akan mampu mengeluarkan 1 rupiah pun untuk menolong muslimin. Mereka akan mengeluarkan harta yang mereka punya untuk menyesatkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan rela orang Yahudi dan juga tidak akan rela orang Nasrani, kata Allah Subhanahu wa taala, sampai kalian semua mengikuti agama mereka. Ini tujuan mereka. Sebesar apapun kebaikan yang mereka lakukan, tidak lain mereka ingin menyesatkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita ragu dengan Al-Quran? Apakah kita ragu dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudaraku muslimin? Dan secara kenyataan demikianlah keadaannya. Secara kenyataan demikian keadaannya. Mana PBB yang katanya menjadi polisi internasional? Di mana mereka ketika saudara-saudara kita muslimin dibantai, dibunuh dengan kejinya di Suriah dan di negeri-negeri yang lainnya? Mana polisi-polisi internasional? Tidak ada bisa menolong dan membela kita, hanya Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudaraku muslimin. Orang-orang kafir itu tidak akan mampu membela kita dan mereka tidak akan menolong kita. Yang menolong kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang menolong kita adalah ketika kita berpegang teguh di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menjalankan ketakwaan, di situ pertolongan Allah akan datang kepada kita. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, "In tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a." Kalau seandainya kalian bersabar di atas ketaatan kepada Allah, bersabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah, wa tattaqu, dan kemudian kalian juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian menjalankan perintah Allah, kalian menghidupkan rumah-rumah Allah, kalian tinggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La yadurrukum kaiduhum syai'a. Tidak akan memudaratkan sedikit pun sebesar apapun makar yang mereka lakukan kepada kalian. Sebesar harta, sebanyak apapun harta yang mereka infakkan, sebesar apapun pemikiran yang mereka keluarkan untuk menghancurkan muslimin, untuk membantai muslimin, untuk membunuh muslimin, kata Allah tidak akan memberikan mudarat kepada kalian sedikit pun. Namun dengan cara kita bersabar, dengan cara kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan cara kita semua kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala, di situ Allah akan memberikan kekuatan kepada muslimin. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita sementara orang-orang muslimin hari ini zina dianggap sebagai perbuatan yang halal? Bagaimana Allah akan memberikan pertolongan kepada kita sementara rumah Allah, masjid Allah jarang didatangi oleh kaum muslimin? Bagaimana mungkin Allah memberikan pertolongan kepada kita sementara agama Islam kita lecehkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sadar ataukah tidak sadar? Ini sebab sumber kelemahan. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan dari Thauban radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Yushiku an tada 'alaikum kama tada aklatu 'ala qis'atiha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian akan datang suatu zaman, akan datang suatu masa di mana kalian akan diperebutkan sebagaimana makanan yang dihidangkan direbutkan oleh banyak orang. Demikianlah keadaan muslimin di akhir zaman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat bertanya, "Aqillatun yauma idzin nahnu ya Rasulullah?"
Apakah pada saat itu kami sedikit ya Rasulullah? Sampai-sampai orang kafir bisa membantai kami, membunuh kami ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, bal innakum kathir walakinnakum gutha gutha'is sel. Kalian itu banyak, kata Nabi SAW, bahkan jumlah kalian adalah jumlah yang mayoritas. Tetapi dengan jumlah yang banyak tersebut kalian bagaikan buih, seperti buih di lautan yang tidak punya kekuatan. Nah, muslimin yang tidak cinta dengan agamanya, yang muslimin sepele dengan agamanya, yang muslimin melepaskan ikatan ketaatannya kepada Allah Rabbul Alamin. Disinilah kelemahan kaum muslimin, saudara-saudaraku. Yang kemudian Nabi SAW mengkhabarkan dalam hadisnya, la yanza'annallahu fi suduri aduwakum mahabbatan alaikum. Allah akan menarik rasa segan, rasa takut di dada-dada orang kafir kepada kalian. Tidak ada rasa takutnya kepada kalian. Padahal orang kafir itu sendiri, mereka tidak punya pegangan. Apa yang mereka sembah? Yang mereka sembah adalah sesuatu yang tidak punya kekuatan sama sekali. Ada di antara mereka yang menyembah sapi, ada di antara mereka menyembah pohon. Tidak ada yang bisa memberikan kekuatan apapun kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ra'b bima asyraku billah ma lam yunazzil bi sultana. Dan kami akan menanamkan rasa takut di hati orang-orang musyrikin, di hati orang-orang kafir, dikarenakan perbuatan kesyirikan yang mereka lakukan. Hakikatnya orang kafir takut kepada muslimin, hakikatnya mereka segan kepada muslimin. Tetapi ketika kaum muslimin meninggalkan agamanya, dia meninggalkan masjid sebagai tempat ibadah, dia meninggalkan sujud dan ruku kepada Allah, mereka bergelimangan dengan dosa, bergelimangan dengan riba, bergelimangan dengan maksiat, bergelimangan dengan zina. Disinilah kekuatan muslimin akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saudara-saudaraku muslimin, marilah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita beristighfar kepada Allah. Marilah kita menjalankan syariat dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, dalam masyarakat kita. Di situ kekuatan Allah Subhanahu wa taala akan datang kepada kita. Di situ Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemenangan kepada muslimin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim. Dan kami telah berjanji kepada orang-orang beriman dan kepada orang beramal saleh, kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan berikan kepada mereka kepemimpinan sebagaimana kami telah memberikan kepemimpinan kepada orang-orang sebelum mereka. Dan kami akan menguatkan agama yang mereka ridhai, dan kami akan menggantikan rasa takut kepada mereka dengan keamanan. Kapan itu? Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Ketika mereka menjadikan aku, kata Allah, satu-satunya yang diibadahi, dan dia tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Usaha apapun yang kita lakukan, metode apapun yang kita lakukan, cara apapun yang kita lakukan, kalau cara itu tidak sesuai dengan Al-Quran, tidak sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Nabi SAW, sampai yaumul qiyamah kaum muslimin tetap akan tertindas di mata orang-orang yang mereka memang sudah disebutkan oleh Allah akan terus memerangi kita sampai kita murtad dari agama kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam ayat Al-Quran yang sangat banyak, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Hai orang-orang beriman, jangan kalian jadikan musuhku dan musuh kalian sebagai teman-teman dekat kalian. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin. Hai orang-orang beriman, kalau seandainya kalian mentaati orang-orang kafir, maka niscaya mereka akan memurtadkan kalian, dan niscaya kalian akan menjadi orang-orang yang merugi, kata Allah. Dan juga dalam ayat yang lain Allah katakan, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Dan jangan kalian condong kepada orang-orang kafir, karena dengan kalian condong kepada orang kafir, Allah akan mengadab kalian dengan neraka. Oleh karena itu tidak ada kekuatan kita kecuali kekuatan kita ikat diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, menjalankan perintah Rasul dan menjauhi larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum innahu samii'un 'aliim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih
مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأوصيني وإياكم بقول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آخر دعوانا وأقيموا الصلاة.